Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat RPI yang dirahmati Allah. Kali ini saya akan mencoba mengupas sejarah tentang Gajah Mada. Banyak orang ya teman-teman ya yang nggak paham ya, belum paham. Yang mereka pahami hanyalah seorang Gajah Mada dengan sumpah palapanya, ya kan? Tapi siapapun juga, dan sudah saya lihat di YouTube, Google dan sebagainya, belum ada jawaban yang pasti tentang siapakah Gajah Mada itu. Maksudnya, anak siapakah Gajah Mada itu? Nah, begitu teman-teman ya. Jadi, bismillah. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan siapakah Gajah Mada itu dan anak siapakah dia. Baik para sahabat yang dirahmati Allah, tokoh yang satu ini ya banyak sekali dalam naskah lama disebut, baik itu prasasti, cerita rakyat seperti Kakawin Gajah Mada, Babat Gajah Mada, Negara Kertagama, Pararaton, Kidung Sundayana, cerita Raja Banjar dan Raja Kota Waringin, ya kan? Hikayat Hang Tua, Babat Pungkalan Timbul, Babat Triwangsa, ya. Prasasti Gajah Mada di Buleleng Singaraja, Prasasti Gajah Mada di Buleleng Singaraja, naskah Usana Jawa, Babat Arung Bondan, Babat Ahya Kota Waringin, Babat Dalem, Nawanatia dan lain sebagainya teman-teman ya. Banyak sekali ya yang membahas tentang Gajah Mada. Tapi dalam cerita itu belum ada kepastian anak siapakah dia, anak siapakah Gajah Mada itu sebenarnya. Karena banyak versi dan setiap versi memiliki alasan masing-masing. Dan setelah ditelusuri lemah ya, itu kabar naskahnya itu lemah. Banyak sekali versi tentang asal-usul Gajah Mada, diantaranya yang tertulis dalam Kakawin Gajah Mada. Kalau versi Kakawin itu menyebutkan kalau Gajah Mada anak kandung perempuan pertapa bernama Narirate, begitu kan, yang bersuamikan Surodarmo. Suami istri itu adalah murid di pertapaan pendeta Hanggarunti, begitu ceritanya, dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan Hindu Buddha ya, berkaitan dengan para dewa, begitu teman-teman ya. Dan tidak ada kepastian penjabarannya. Ada yang bilang Gajah Mada itu bayi hasil hubungan gelap ya. Brahma menitipkan benihnya di rahim Narirati, begitu kan. Kehamilan pertapa perempuan itu membuat suaminya marah dan lain sebagainya. Itu lemah ya saudaraku ya. Sampai akhirnya Gajah Mada dibuang ya. Bayi Gajah Mada itu dibuang, ditinggalkan di tempat pemujaan, kemudian dipungut oleh seorang kepala desa, dan bayi itu diberi nama Pipil Mada, begitu. Anak pungut desa Mada, begitu. Macam-macam lah ya alasannya, kabar-kabarnya ya. Tapi semua itu lemah. Karena asal-usul Gajah Mada dari dua sumber tersebut sama sekali berbeda dengan cerita rakyat yang ditulis. Begitu teman-teman ya. Ada yang menyebutkan Gajah Mada merupakan hasil perselingkuhan antara pendeta Naga Runting dengan istri kepala desa Mada. Macam-macam lah penilaian-penilaian itu. Ada yang menyebutkan Gajah Mada itu penjelmaan Hyang Narayana yang memancar dari buah kelapa. Ada juga Babat Arung Bondan menyebut Gajah Mada anak parti legender yang dalam cerita Damar Wulan disebut sebagai musuh Minak Jinggo dari Belambangan dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Banyak sekali ya. Makanya saya menyerap semua informasi tersebut, jadi tertawa sendiri, begitu kan. Dikait-kaitkan sampai dikaitkan dengan Gajah Pagon ya, gajah biru ya, Gajah Pagon, Gajah Biru dan lain sebagainya lah, karena ada nama gajah gitu kan. Dan banyak sekali yang mengklaim Gajah Mada sesuai dengan
serat-serat katanya begitu kan, dengan kakawin ini dan itu. Padahal itu menurut saya pribadi salah ya, itu hanya rekaan biasa. Gajah Mada adalah orang yang membangun prasasti di Candi Singosari, sebuah bangunan Chatya yang isinya untuk memperingati gugurnya Kertanegara dan para sentananya ketika membela negara. Beberapa ahli sejarah menyebut pembangunan itu dilakukan oleh Gajah Mada karena dengan alasan bahwa Mahapati itu sangat mengagumi Kertanegara. Mereka sama-sama punya cita-cita menyatukan Nusantara, Kertanegara dengan proyek Cakrawala Mandala, sedangkan Gajah Mada dengan proyek Sumpah Palapa. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Gajah Mada mungkin masih keturunan dari Prabu Kertanegara. Makanya dia membangun Chatya yang umumnya dibangun oleh keluarga atau keturunan tokoh yang bersangkutan. Chatya Prabu Wisnuwardana yaitu Candi Jago dibangun Kertanegara dan diperbaiki oleh Adityawarman pada tahun 1265 ya. Chatya Wijaya Candi Sumberjati dibangun Jayanegara di tahun 1321. Chatya Raja Padmi Gayatri yaitu Candi Bayalangu dibangun oleh Hayam Wuruk di tahun 1362. Alasan ini yang digunakan untuk menyebut ibu Gajah Mada dalam novel Ronggolawe adalah Tribuanaswari, yaitu seorang janda Ardaraja, putri pertama Prabu Kertanegara. Mengapa Tribuanaswari? Karena dialah perempuan yang diantar Ronggolawe pulang ke Jawa dari pengungsian di Sumenep, dititipkan di Tuban selama masa pengasingan sampai Mojopahit berdiri. Nah, udah ketahuan kan ceritanya? Nah, jadi nggak asal ya, nggak seperti di babat, nggak seperti di cerita-cerita, tebak-tebakan, tapi ini dari sumber aslinya, ya kan? Jadi intinya janda Ardaraja yaitu Tribuanaswari itu dititipkan di Sumenep ya, kemudian dibawa pulang dari pengungsian di Sumenep, kemudian dititipkan di Tuban oleh Ronggolawe selama masa pengasingan sampai Mojopahit berdiri. Begitu saudaraku. Makanya ada sebuah prasasti yang berbunyi Trahing Kesumo Rembesing Madu Cedak Turune Atopo. Ini bahasa Jawi ya, Jawa Kawi ya, Jawa kuno, yang artinya kalau nggak salah ya, orang hebat atau kesuma kalau sekarang. Orang hebat selalu berasal dari moyang yang hebat. Rembesing madu dan keturunan pertapa, itu intisari kata ya. Saya ya meyakini Gajah Mada keturunan orang hebat. Kalau tidak dari ibunya, pasti dari bapaknya. Begitu saudaraku. Jadi intinya Gajah Mada adalah putra Ronggolawe, keturunan orang-orang hebat, baik dari garis bapaknya Dahyang Brajasatwa dan garis ibunya Prabu Banjaransari. Begitu. Nah, bila analisa ini memang real dan nyata, jadi intinya Gajah Mada adalah anak Ronggolawe dari hasil perkawinan dengan Tribuanaswari. Maka dalam tubuh Gajah Mada mengalir darah kehebatan Empu Sindok, pendiri Wangsa Isana, juga kesaktian pendeta Dugdeng Dahyang Bajrasatwa, dan juga kecemerlangan Airlangga yaitu Wangsa Isana, dan kesaktian Empu Barada, juga keberanian Ken Arok, pendiri Wangsa Rajasa, sekaligus kehebatan Kertanegara yang berasal dari Wangsa Sinilir, dan tentunya darah kecerdikan Wiraraja yaitu ayah dari Ronggolawe, saudaraku ya. Kini sudah diketahui ya, sudah jelas bahwasanya Gajah Mada adalah putra dari Ronggolawe dan Tribuanaswari. Sekali lagi saya tegaskan, Gajah Mada adalah putra dari Ronggolawe dan Tribuanaswari. Begitu saudaraku ya. Kalau sejarah biasanya ya jarang sekali ada yang melihat, apalagi mendengarkan saudaraku ya. Sepertinya masyarakat awam itu males kalau mau mendengarkan sejarah ya, mendengarkan, melihat, meresapi gitu kan. Seperti males rasanya, entah kenapa.
Tapi kalau ada hal-hal yang berbau gibah ya, yang ngoceh-ngoceh ini dan itu, berseteru, itu senang banget ya, demen banget gitu kan. Tapi kalau ada hal-hal yang positif seperti pembahasan sejarah ya, pembahasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, itu seolah-olah enggan. Inilah ciri-ciri makhluk akhir zaman, saudaraku ya. Selalu ada jiwa malas ya, malas untuk mendengarkan hal-hal yang berbau kebaikan, hal-hal kebajikan. Tapi kalau hal-hal yang berbau keburukan ya kan, perpecahan, persengketaan, permusuhan, perseteruan dan lain-lain, pergibahan, perfitnahan, itu suka banget mendengarkan, suka banget. Makanya saya juga ikut aneh ya kalau dengan teman-teman sahabat netizen selalu ya suka dengan hal-hal yang berbau seperti itu. Kalau saya pribadi, saudaraku ya, saya netral. Sejarah oke, ilmu pengetahuan oke, agama oke, seni juga oke ya, ngoceh juga oke, semua oke lah, selama kita mampu untuk menjalani hal itu. Jadi saya pribadi ya di sini di Panjing Sun tidak monoton, saudaraku ya. Ada kalanya kita bercanda, ada kalanya kita mengaji, ada kalanya kita mengkaji ya, ada kalanya kita belajar, ada kalanya kita bersenda gurau, dan ada kalanya kita bercengkrama, membahas, mengedukasi dan lain sebagainya. Inilah channel Panjing Sun. Channel Panjing Sun bukan channel yang monoton, saudaraku ya. Channel Panjing Sun ini bukan channel yang monoton, tapi channel yang beraneka warna. Beraneka warna. Jadi monggo dipilih mana yang sesuai dengan selera Anda. Monggo, pilih saja. Tapi kalau saya pribadi, nggak mungkin saya membahas hal-hal yang begitu aja tiap hari, seperti nggak ada kerjaan kan, begitu kan. Jadi saya berusaha mencari materi apa yang sekiranya layak untuk kita sajikan, maka saya sajikan. Kalaupun nanti tidak terbeli ya kan, nggak laku, tidak ada masalah, saudaraku. Yang penting saya memberikan apa yang sekiranya baik dan bermanfaat. Apalagi ilmu pengetahuan, sejarah. Saya pencinta sejarah, saudaraku, bukan pencinta topol. Nggak suka menggibah orang gitu kan. Kalau membicarakan orang itu bukan hal-hal yang bersifat buruk, tapi hanya mengedukasi, mengkritik, itu saja kok ya. Nggak mengolok-olok, cuman memberitahukan. Jadi yang dikritik juga harus nerimo, paham, bukan laporan. Pecundang itu namanya gitu kan. Kalau konten ya dibahas dengan konten dong ya kan. Kalau jotos-jotosan dibalas dengan jotos juga, kok repot. Konten ya dengan konten, begitu. Kebetulan konten RPI memang dikemas sedemikian rupa agar berupa-rupa. Kalau cuman serupa, takutnya monoton dan orang bosan. Kadang sahabat-sahabat netizen itu ada yang nggak suka ngerumpi ya, cuman viral sebentar ya, viral sebentar, tiba-tiba hilang orangnya gitu, hanya kaget saja kan, spontanitas. Jadi yang saya khawatirkan seperti itu, takutnya begitu, jadi monoton. Nah makanya saya membuat materi yang enggak sekiranya monoton. Ya tergantung keadaan. Kalau memang saya menemukan materi bagus untuk lelucon, untuk bercanda, saya tambahkan, saya unggah. Kalau sekiranya bermanfaat untuk ilmu pengetahuan, sejarah, saya unggah juga. Kalau sekiranya bermanfaat untuk keakhiratan, agama, saya akan unggah. Kalau sekiranya untuk banyolan, canda tawa, ya kan, terpingkal-pingkal, saya akan unggah. Misalkan mengunggah orang gila, ya kan, bisa saja. Namanya akun Panjing Sun ini aneka warna, aneka macam, tapi yang bersifat positif. Ya, bukan aneka warna tapi bersifat yang nggak baik gitu kan, bukan begitu. Kalau kritik sih kritik, jadi tujuannya positif. Itu aja saudaraku ya. Oke, kiranya itu aja. Jadi saya belum sempat muncul langsung ya secara media dengan wajah ya, cukup dengan audio saja dulu. Insya Allah besok atau lusa saya akan muncul seraut wajah. Sekarang muncul audio saja.
suara ya, suara tanpa wajah. Begitu saudaraku ya, mohon dimaklumi, semoga dimengerti, dan saya pribadi mohon maaf bila mana ada salah kata, baik itu yang disengaja ataupun tidak. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton acara kami. Salam Rahayu dari kami, Panji Nusantara.